Sugeng Dalu, rahayu dari timur Bengawan. Cucunya yang Del Gumandel Gendewati. Sel Pringsel mempertahankan spiritualnya. Engkau mempertahankan spiritualmu juga, Del Gumandel Gendewati. Dan Eyang menjadi penengahnya, mewajangkan tentang spiritual, kecerdasan spiritual. Jadi wejangan Eyang itu untuk kalian berdua supaya tidak ada konflik. Karena dari banyak sudut pandang, dari sudut pandang logika, sudut pandang pengalaman, sehingga tidak akan membuat kalian berdua dalam suatu konflik perpecahan. Tetapi yang melihat di beranda-beranda banyak sekali orang-orang juga mewejangkan tentang spiritual. Entah itu dikhususkan untuk siapa, tetapi yang khususkan untukmu. Paham ya? Yang banyak melihat di beranda-beranda tentang korupsi, saling tuduh, saling ini, saling itu. Yang melihat banyak juga di beranda tentang kriminalisasi. Yang bingung, apakah kunci dari kehidupan ini untuk damai itu adalah spiritual? Ya. Ketika Eyang ada di barat, satu masyarakat, satu orang gelandangan ya, karena banyak gelandangan di sana ya, jobless bahasa Inggrisnya, gelandangan sama gelandangan ini, karena mereka itu ketika cuaca dingin mereka ke perpustakaan untuk mencari penghangat. Mereka selalu membaca. Di perpustakaan itu biar hangat, di luar dingin, di dalam gedung itu yang menampung mereka itu perpustakaan. Di sana disediakan kopi gratis kan, coklat panas gratis. Nah, para homeless atau jobless atau homeless ada yang ditampung di shelter. Tetapi shelter itu dikasih dana. Mereka diberi kesempatan 6 bulan ketika menjadi homeless, menjadi orang yang tidak bekerja. Dikasih 6 bulan kesempatan untuk mencari pekerjaan. Jika 6 bulan itu mereka tidak dapat pekerjaan, maka mereka berhenti mendapatkan suntikan dana selama 6 bulan dari pemerintah itu. Ada yang mengeluh bahwa uang yang diberikan itu tidak digunakan semestinya, tetapi dibelikan ganja, ya, narkoba, sehingga di dalam shelter itu orang-orang yang baik, yang homeless, yang baik, pengangguran yang baik tidak kuat ada di dalam shelter itu. Ya, nggak kuat, isinya pemadat semuanya. Ya, dikuasai oleh pemadat yang homeless itu. Akhirnya mereka menggelandang itu di pinggir-pinggir jalan. Ya, yang baik ini, yang bilang. Nah, yang baik-baik ini kalau di pinggir jalan ketika musim salju datang maka akan kedinginan. Ya, karena nggak bisa ini masuk pekarangan orang itu, tresparing namanya kan, nggak bisa. Akhirnya mereka setiap siang itu pergi ke perpustakaan. Di sana disediakan coklat panas, coklat hangat, disediakan kopi hangat, gratis. Dengan syarat dia harus membaca buku, karena dia masuk dalam perpustakaan. Nah, homeless ini
kemampuan berpikirnya, kecerdasannya. Kalau yang lihat mereka itu membacanya filosofi, hukum dan sebagainya. Tapi kebanyakan hukum. Ya. Homeless satu dengan homeless yang lain ini tidak pernah bermasalah karena mereka tahu tentang hukum. Ya. Karena mereka berlomba-lomba menggunakan dasar aturan-aturan ketika berdebat itu. Ya. Yang juga melihat ketika seorang homeless ditangkap polisi, ya, ketika mereka trespassing itu di halaman orang, dia berdebat ya, dan akhirnya tidak ditangkap karena dia tahu hukum, karena dia membaca buku tentang hukum banyak di perpustakaan. Lalu yang melihat seorang homeless juga yang tak tahu hukum, sama sekali nggak tahu hukum, diangkut ya. Nah, di tempatnya ketika yang melihat beranda-beranda tentang kriminalisasi, tentang korupsi, tentang ketidakadilan, tentang ketidakmanusiaan, apakah spiritual cukup melindungimu jika dirimu diperlakukan tidak manusiawi? Apakah spiritual cukup melindungimu jika engkau diperlakukan tidak adil? Tidak akan bisa. Spiritual tidak akan bisa melindungimu. Yang yakin. Karena engkau hidup di dalam sistem peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Nah, di setiap desa, di setiap kelurahan itu ada yang namanya Bintara Pembina Desa, Babinsa. Dia mengawasi lingkungan hidup dan sebagainya. Yang kurang paham itu tugas-tugasnya. Dan di desa itu juga ada Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban yang disingkat Babin Kantipnas. Babin Kantip ya. Kerjaannya mencegah terjadinya tindakan-tindakan kriminal, mengkondisikan keamanan lingkungan. Tapi yang tidak pernah melihat yang namanya pengacara di setiap desa atau kelurahan, di mana jika ada pengacara, beliau mampu menjelaskan tentang hukum yang ada, sehingga antara masyarakat bawah yang buta akan hukum faham tentang peraturan dan hukum itu sendiri. Dan jika terjadi konflik, kedua penegak hukum ini, apakah mereka faham betul tentang aturan dan pasal-pasal yang ada? Karena yang melihat di negara barat juga yang melihat ketika orang kecelakaan, gak ada konflik antara mereka. Karena yang satu tidak salah, yang satu juga tidak salah. Sama-sama salah lah. Itu gak akan ada tuh perdebatan sehingga gontok-gontokan karena yang satunya menyerahkan kartu nama, hubungi pengacaraku. Yang satunya juga gitu, ini hubungi pengacaraku. Dan mereka nanti pengacara sama pengacara itu bertemu. Entah nanti mereka didamaikan
atau akan ada kebenaran dari sudut pandang hukum, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sudah mereka menyerahkan kartu nama, udah pergi masing-masing. Damai sekali yang melihatnya. Nah, kenapa tidak ada instrumen penegak hukum, pengacara, lawyer di setiap kelurahan ataupun desa? Ada pro bono, ya. Tapi kan sedikit sekali kayaknya. Dan di mana kantornya yang, karena yang itu buta hukum, yang nggak tahu hukum, di mana kantornya ya? Karena kalau di sana pro bono mudah dicari. Karena yang pernah membela temannya yang kecelakaan, yang ceritakan di dalam wejangan yang kepadamu. Nah, pro bono ini apakah digaji? Kan tidak. Dia digaji oleh negara ketika ingkrah dari kasus hukum itu sudah terselesaikan, ingkrah baru dia mendapatkan. Tapi kalau kita lihat berapa sih gaji lawyer itu? Mungkin 4 juta ataupun 6 juta ataupun berapa, yang kurang tahu, yang juga kurang paham tentang itu. Nah, mungkin jika ini nanti dilihat oleh orang yang paham tentang hukum dan lewat di berandanya, mungkin bisa ngasih tahu yang ya gajinya berapa. Jika masyarakat ini tahu tentang wawasan peraturan perundang-undangan hukum yang jelas dengan pasal-pasal yang jelas, mungkin mereka nggak akan berbuat sesuatu yang kurang baik. Karena jelas. Karena juga ada pembinanya. Budaya membaca apakah ada? Perpustakaan ada nggak seperti di barat? Oke, jika budaya tulis menulis itu tidak, budaya membaca, tulis menulis itu tidak menjadi tren di dalam sebuah keluarga, Fafa Vivi aja hobinya nggak membaca. Fafa Vivi sekelas top, bilang sendiri loh ya. Terus bagaimana dengan VVVV ini? Sedangkan permasalahan korup atau corruption itu kan tidak terjadi di atas saja, di orang-orang besar. Sedangkan orang-orang besar baru gontok-gontokan tentang corruption, korupsi, korup, kehancuran, kerusakan. Yang di bawah ini pasti juga terjadilah di lapisan bawah. Dan ketika lapisan bawah ini mau mengungkapkan, bodoh amat, nanti malah aku dibalik-balik, aku kena kriminalisasi. Nah, seharusnya ada itu pendampingan di setiap kelurahan, desa. Karena 3 instrumen itu akan lebih kuat daripada hanya 2 instrumen yang ada. Ya, menurut yang begitu. Kenapa yang bisa berpikir dan kenapa yang nggak seperti di sana? Karena percuma belajar spiritual untuk menjadi baik, untuk menjadi bijaksana, untuk berbudi pekerti luhur. Tetapi jika ancamannya itu dari luar dirimu, ketidakadilannya dari luar dirimu, ketidakmanusiaannya dari luar dirimu, apa yang kau bisa berbuat dengan spiritual? Zero, nothing. Ya. Kiranya begitu cucunya yang Delu Kumandel Kendowati dan Sel Pringsil. Rahayu, rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.